BAB, kentut. Ya. Apakah kencing BAB kentut ini bisa jadi ibadah? Tentu bisa jadi ibadah. Dari sisi kencingnya saja, kentut dan BAB itu bisa jadi ibadah. Tentu ini jadi ibadah. Karena menahan kencing, menahan BAB, menahan kentut itu dimakruhkan. Allah tidak ridho. Kalau jelas menahannya mengakibatkan celaka, mengakibatkan penyakit, ini jelas seketika terjadi penyakit. Haram, bukan makruh. Mau kentut ditahan. Tapi kita tahu kalau saya nahan ini suka menjadi penyakit. Kan? Langsung nyeri gini, perut gini. Haram, bukan makruh. Ya. Paham? Kita menahan kencing, tahan, tapi akhirnya jadi sakit. Kalau kita tahu bahwa dengan menahan kencing tersebut jadi sakit, haram. Jadi kalau menjauhi haram dapat pahala. Dapat pahala. Makanya kencing, BAB, kentut dengan niat kita menjauhi daripada murka Allah, karena kalau menahannya dapat murka Allah, maka kencingnya saja dapat pahala, kentutnya dapat pahala, BAB-nya dapat pahala. Belum lagi kita dapat pahala lagi ketika kita cara kencingnya, cara BAB-nya, cara kentutnya mengikuti ajaran Allah. Ya, sengaja tidak kencing sambil berdiri. Ya, tidak kentut seenaknya di mana saja. Ya, kalau mau kencing itu di tempatnya secara khusus. Tidak boleh kencing di tempat umum lewat. Kan? Tidak boleh kencing di bawah pohon-pohonan yang biasa dipakai berteduh atau pohonan yang berbuah nanti jatuh ke bawah. Tuh, tidak boleh sembarangan kencing ini. Nanti bikin bau orang. Ya, begitu pula BAB, tidak boleh sembarangan. Sengaja di tempat khusus. Kalau masuk ke WC, tempat kencing, tempat BAB, kaki kiri dulu. Menutup ubun-ubun dengan kopiah kek, dengan topi kek, minimal dengan tangan begini. Ini sunnah, dapat pahala, masuknya saja dapat pahala, kaki kiri. Lalu selalu di dalam kamar kencing, kamar BAB itu pakai sendal. Kan banyak yang terbalik sekarang, sendal itu ditaruhnya di luar. Pas pintu masuk ke dalam tidak pakai sendal, itu kebalik. Itu kebalik. Sunnahnya itu bukan begitu. Di dalam WC, di dalam tempat untuk kencing itu sunnahnya harus pakai sendal. Jadi kita taruh sendal itu di dalam. Ketika kita masuk ke dalam WC, tuh kita pakai sendal. Kalau keluar dari WC mau pakai sendal dulu lagi silakan. Kalau memang diperlukan tidak pakai sendal lagi tidak masalah. Karena di luar itu yakni di dalam rumah kita bersih. Usahakan bersih dalam rumah. Yang kotor di mana? Di WC, tempat najis. Di najis itu ada bakteri. Kalau kaki kita tidak pakai sandal, nah ini bisa terserang oleh bakteri tersebut. Logikanya dalam ilmu kesehatan seperti itu. Agama tidak menghendaki kita sakit. Maka disunnahkan masuk ke WC itu sandal di dalam WC. Jadi sedia, simpan aja di dalam. Khusus sendal untuk di dalam WC. Itu sunnah. Lalu kalau kencing BAB jongkok, itu sunnah. Ingat, jangan sampai kencing sambil berdiri, mentang-mentang mau mandi sengaja sambil berdiri, teranget-angetan. Jangan, boleh.
Ya. Di dalam WC juga tidak boleh kencing, tidak boleh BAB sambil berbicara. Ya. Tidak boleh kencing BAB sambil memandang kemaluan. Itu punya gue. Gue punya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh memandang air kencing yang mengalir dan tidak boleh memandang itu beraknya. Tidak boleh. Itu dipandang kemana ya larinya. Tidak boleh. Jangan dilihat. Tidak boleh meludah ketika kita kencing dan ketika kita BAB. Tidak boleh memandang ke atas, gini aja kencing itu gini, ya, menghitung bintang-bintang. Nggak boleh. Ya, tuh kan cara kencing, cara BAB itu, masya Allah, ibadah dalam cara kencing, ibadah dalam cara BAB. Ingat, tidak boleh menghadap dalam kencing dan BAB ke kiblat, ke Ka'bah. Mana arah Ka'bah? Boleh. Jadi kalau bikin itu kloset, mengarahnya jangan sampai ke Ka'bah dan jangan sampai mengarah ke tempat terbit matahari. Jangan sampai kita membelakangi Ka'bah, membelakangi juga tempat terbit matahari. Itu tidak bagus. Arahnya ya antara itu. Kemana itu? Jadi kita harus perhitungan. Tapi kan WC-nya ini sudah menghadap ke Ka'bah, ya kitanya saja yang bergeser. Gitu. Oh, jadi kalau saya bikin kloset itu jadi harus kalau mau ibadah itu ternyata, kan? Oh, posisinya aja harus benar nih. Iya. Harus benar. Paham? Paham? Usahakan pisahkan antara tempat mengeluarkan najis dan tempat mandi. Sekat oleh kita. Mau dengan layar, sekatnya. Ini khusus WC, khusus tempat kencing. Nah, ini tempat mandi. Agar tempat mandi khusus ini kita bisa membacakan doa-doa, kalimat thayyibah. Ketika mandi, baca Quran dan sebagainya. Bisa. Ingat, karena tidak diperbolehkan, haram mengucapkan nama-nama Allah, nama-nama para Rasul Allah, nama-nama para malaikat Allah, atau mengucapkan Quran, kalimat thayyibah, kan? Ingat, itu haram di tempat najis, baik tempat kencing maupun tempat BAB, dan haram membawa tulisan hatta di dalam HP ketika muncul. Ingat, ketika apa? Muncul tulisannya, kan ada yang muncul, kan? Kalau ketika tidak muncul, tidak masalah. Di dalam HP saya ada Quran, tapi kan tidak muncul. Kalau ketika tidak muncul, tidak masalah, dibawa ke WC. Tapi ketika muncul, dan di sana ada tulisan Allah. Ketika muncul, masuk ke WC, jangan. Dan matikan dulu, bukan off-kan dulu, paham? Tidak boleh. Lalu pintu WC tidak boleh ditulisin ada doa, kan? Keluar WC atau masuk WC yang di sana ada nama Allah, di sana ada kalimat thayyibah yang posisinya tulisan itu di dalam WC-nya. Kalau di luar ya tidak masalah. Kita di luar pintu tidak masalah, kan? Tapi pintu WC-nya jangan pintu WC yang masuk ke dalam. Harus keluar. Karena kalau ini pintu WC masuk ke dalam WC ketika dibuka oleh kita, berarti tulisan itu masuk ke dalam WC. Paham? Itu tidak boleh.
Ya, kan suka ada yang naruh di pintu. Nah, makanya usahakan apik, ya. Lalu disekat, ini WC, ini kamar mandi. Tuh. Sekat dengan tembok, sekat dengan, pokoknya asal ada penyekat saja. Dengan layar, nggak masalah. Oh, begitu. Ya. Ada cara kentut yang jadi ibadah, ada. Ya, cara kentut. Menjauh dari orang lain. Menjauh dari orang lain. Kalau dalam kumpulan, pijit hidung. Ya, hidung keluar. Jauh, tuh, sok kentut dulu. Ya, udah kentut, udah kau pergi, itu baunya, ya, menghilang, kembali